Assalamualaikum Bu Eda, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nisa, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu Eda? Alhamdulillah baik Bu Nisa sehat? Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Eda, apakah betul Bu Eda hari ini akan melaksanakan coaching dengan Ibu Mustanginah? Betul, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Mustanginah Bu. Baik, nanti sebentar ya Bu, saya mau tanya-tanya sebentar aja. Ya. Nah, kira-kira nanti saat melaksanakan praktek coaching itu rubrik penilaian yang seperti apa yang akan Bu Eda lakukan? Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah coaching ini akan menggunakan langkah tirta ya. Yang pertama adalah nanti tujuan, indikator, kemudian aksi ya. Selanjutnya nanti tanggung jawab. Nah hal ini akan saya akan saya coachingkan dengan Bu Mustanginah. Baik Bu Eda, kira-kira nanti kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Eda kembangkan? Oke, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan adalah kompetensi dalam pemberian pertanyaan yang berbobot. Ya, jadinya nanti saya akan mencoba untuk coaching menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bu Eda, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu gali atau observasi dari si coach ini? Untuk kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan menggali ide-ide dari Bu Mustanginah nantinya untuk memberikan solusi dalam permasalahan yang Bu Mustanginah sendiri hadapi. Seperti itu Bu Nisa. Ya, berarti lebih kepada menggali ide-ide dari si coach ini supaya bisa keluar, si coach ini bisa berpikir lebih mendalam lagi, seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Nisa. Ya, mudah-mudahan nanti coachingnya dengan Bu Mustanginah berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eda. Selamat siang Bu Mus. Selamat siang. Ya, tadi Bu Mus kayaknya mau bicara ya di pertemuan ini. Apa sih yang Bu Mus akan bicarakan? Ini saya mau ngobrol sebentar. Ya, Saya punya undang-undang. Setelah saya masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca juga. oh gitu. Ya, ada beberapa anak di sekolah Bu Mus yang belum lancar membaca. Coba dari pertemuan ini, apa sih rencana Bu Mus pada pertemuan ini Bu Mus? Ya, saya ingin cerita sama mereka dan nanti sampai solusi untuk mengatasi anak-anak tersebut. Oke, apa tujuan dari pertemuan ini Bu Mus? Ya, setelah dapat solusi dari pertemuan ini, saya akan menerapkan ke siswa saya agar lebih baik bisa membaca dengan baik. Oke, berarti solusinya untuk nantinya akan mendapatkan solusi ya agar anak-anak bisa belajar dengan baik dan lancar. Kemudian, apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini Bu Mus? Ya, nanti anak-anak bisa belajar membaca dengan lancar, tidak dieja lagi, karena ini kan masih ya bisa baca cuma masih dieja, belum lancar betul-betul. Oh ya, untuk ukuran keberhasilannya anak-anak sudah bisa lancar membaca. Kemudian dari skala 1 sampai 10 Bu Mus, gimana Bu Mus sekarang dalam mencapai tujuan itu? Sekarang saya berada di level 6 atau angka 6. Saya ingin meningkatkan sampai angka 9. Nanti bisa memberikan pelayanan seperti tujuan kita di CDP ini, memberikan pelayanan sepenuhnya kepada anak. Kemudian dari skala 6 menuju 9 ini ya Bu Mus, apa sih kekuatan Bu Mus dalam mencapai tujuan itu Bu Mus? Ya, salah satunya saya sudah menyiapkan media yang menarik supaya anak setiap hari belajar mulai membaca dari sulkata, kalimat, nanti bisa menjadi paragraf maupun bacaan yang dari kekuatan yang
Kemudian apa hambatan Ibu sendiri? Kalau di sekolah waktu itu karena Waktu ya. iya kita bertemunya kan cuma berapa jam. Di sekolah terbatas sekali jam waktu. Oke, untuk hambatannya itu adalah waktu. Dari hambatan itu, terus apa solusi untuk menghadapi hambatan? Ya, saya punya niatan nanti sepulang sekolah anak yang belum lancar baca itu saya tambahkan. Kemudian di kelas saya kelompokkan, saya berikan pelajaran khusus. Ketika yang lain sudah mengerjakan atau sedang mengerjakan asesmen, saya dampingi mereka dan mereka sedikit-sedikit tambahkan. Oh, gitu ya. Kemudian apa rencana Ibu sendiri untuk mencapai tujuan? Karena saya yaitu menambah jam pelajaran ketika sudah selesai jam pelajaran di sekolah. Nanti anak bilang terus kembali lagi setelah pulang berangkat kembali lagi kita berikan tambahan materi khusus anak-anak yang masih kurang dalam membaca. Kemudian adakah prioritas Ibu sendiri dalam hal ini? Ya tentunya ada kelas 2 ya Bu Eda. Kalau dia tidak bisa membaca lancar akan kesulitan. Nantinya kan naik kelas kita juga udah harus memahami soal, memahami masalah dalam bacaan itu. Kalau untuk baca aja susah, gimana mau memahaminya? Nah, ini berhubungan dengan materi ya, dengan materi yang diajarkan di sekolah. Nah, untuk apa strategi Ibu untuk itu semua Bu? Menyediakan waktu khusus untuk anak-anak tersebut, memberikan media yang menarik biar dia tidak bosan dan tidak jenuh dengan pembelajaran itu, karena kalau anak belum bisa baca itu bosannya akan terlihat dan cepat tidak fokus dengan media yang sangat menarik dibuat warna-warni atau seperti pelangi. Oke. Nah, dari hal itu apa strategi Gumus untuk mencapai tujuan itu Gumus? Strateginya saya membagi kelompok anak-anak yang masih kurang bisa membaca itu, kemudian diberikan tugas. Kalau memang sudah mulai bisa membaca, kita tingkatkan, tambah lagi dengan suku kata ataupun kalimat. Oke. Apa komitmen Gumus dalam rencana aksi ini? Ya, untuk pembelajaran ini biar istiqomah berjalan terus dan anak mencapai tujuannya, saya ada catatan khusus beda dari hari ke hari. Saya catat, oh anak ini hari ini sudah mulai bisa membaca per suku kata, besok per kata, besok lagi kalimat. Jadi kita punya catatan khusus dari anak-anak. Ya, bagus sekali ya Gumus. Jadi ada catatan khusus agar bisa mengetahui perkembangan anak. Oke, selanjutnya bagaimana sebelumnya siapa dan apa yang dapat membantu Gumus dalam menjaga komitmen itu? Ya tentunya pertama anak tersebut ya, kemudian teman sejawat, atasan kita, kepala sekolah kita ya, kemudian orang tua itu juga sangat berperan penting. Kenapa? Karena waktu di sekolah kan sangat sedikit, kita jadi kolaborasi dengan orang tua murid untuk lebih memperhatikan dan mendampingi anak ketika belajar di rumah. Gitu ya, jadi ada orang tua, ada kepala sekolah, kalau di sekolah ini teman sejawat dan yang jelas dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari sisi coaching ini Gumus? Ya saya akan menerapkan tadi rencana saya kepada anak didik, mudah-mudahan dengan strategi maupun media yang saya berikan, anak tersebut dapat dengan mudah membaca dengan lancar sehingga nantinya dia dapat berbicara dengan teman-temannya lah yang ketinggalan begitu. Betul sekali. Semoga bisa tercapai apa harapan Gumus, bisa solusi yang sudah Gumus rancang bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Gumus untuk pertemuan hari ini, semoga sukses selalu. Amin amin. Terima kasih Bu Eda. Sama Bu. Assalamualaikum.
Wah, luar biasa sekali Bu Eda untuk coaching hari ini dengan Ibu Mustanginah. Dan saya pengen bertanya lagi nih sedikit dari saya. Kira-kira sudah sesuai dengan indikator atau belum ya Bu untuk praktek coaching tadi dengan Bu Mustanginah? Oke, tadi untuk praktek saya dengan Bu Mustanginah berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, kemudian langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilakukan, kemudian untuk rencana aksi juga sudah terlihat jelas, sudah muncul ide-ide yang ingin koci itu kerjakan dengan baik, seperti itu Bu Nisa. Ya. Tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching Bu Eda dengan Ibu Mustanginah, dan izinkan saya menyampaikan pengamatan saya Ibu. Jadi memang tadi Bu Eda sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach ini sudah betul-betul mengeluarkan ide-ide kreatifnya, sehingga terlihat betul coach ini memang sangat lega seperti itu, sudah menyampaikan keluh kesahnya, kemudian ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalah tersebut itu sudah muncul seperti itu Bu. Selamat ya Bu, terima kasih, sukses. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya.